Ada banyak alur atau pola yang berbeda-beda dari setiap film yang sama-sama mengangkat tema pembunuh bayaran. Berikut ini adalah 5 film tentang pembunuh bayaran terbaik yang harus kamu tonton. Sebelum masuk ke pembahasannya, bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan tentang seputar film-film terupdate. This guy comes to town every Tuesday. Are you free Tuesday? Yeah, I'm free Tuesday. I came from the outside. It was a Film ini mengisahkan seorang pria pembunuh bayaran yang profesional dan tak pernah mengecewakan kliennya. Dia adalah Leon Jean Reno, pria yang selalu memakai kacamata hitam saat melakukan aksinya ini dikenal sangat gesit dalam membunuh dan sulit untuk dihentikan. Dengan kata lain, Leon adalah seorang yang bisa dibilang kejam. Tapi ada satu aturan yang tak boleh dilanggar olehnya, dia tidak akan menerima orderan jika targetnya wanita atau anak-anak dan upah yang akan diterimanya harus di atas $5.000. Dalam scan ini sudah membangun ketegangan sedari awal sekaligus memperkenalkan karakter Leon bahwa dia adalah bukan pembunuh bayaran biasa. Leon hidup sendirian di apartemen sewaan, dia menjadi kurang tertarik dengan wanita akibat kejadian di masa lalunya. Ketika sepulang dari pekerjaannya, Leon bertemu dengan gadis berusia 12 tahun bernama Matilda Lando, Natalie Portman. Matilda adalah gadis kecil yang tumbuh di keluarga yang suram. Matilda sendiri membenci ayah, ibu dan juga kakak perempuannya yang selalu memperlakukan dirinya dengan buruk. Tidak lama kemudian, orang tua Matilda dibunuh oleh agen korup Norman Stansfield. Kondisi ini memaksa Leon untuk membawa Matilda sekaligus mengajarinya menjadi pembunuh bayaran seperti dirinya. Di genre action ini, kamu akan banyak melihat berbagai adegan aksi dalam pertarungan brutal, tembakan senjata api. Ini juga merupakan film pembunuh bayaran wanita yang cukup berani dan menjadikan Natalie Portman yang masih remaja sebagai protek dari pembunuh bayaran. Film ini tidak boleh Anda lewatkan minimal sekali seumur hidup menonton kult klasik ini. Indonesia Cecep Arif Rahman dan Yayan Ruhian yang juga tampil berkelas. Tentu saja, film ini bahkan menggunakan dialog berbahasa Indonesia yang dibalas dengan bahasa Indonesia oleh John Wick. Kisah berawal dari Bishop yang ditugaskan untuk membunuh seorang pria penting, dengan pintarnya ia bunuh di dalam kolam renang, terkesan seperti meninggal karena tenggelam. Sepulangnya ke rumah, Bishop bertemu dengan Harry McKenna, Donald Sutherland, seseorang yang ia anggap sebagai teman dan mentornya. Harry kemudian membayar Bishop untuk pekerjaannya di Kolombia dan membicarakan mengenai putra Harry, Steve McKenna, Ben Foster, sebelum keduanya berpisah. Suatu hari, Bishop menemukan bahwa tugas berikutnya adalah membunuh Harry. Ia pun menelepon atasannya untuk bertemu dalam rangka mengkonfirmasi tugas ini. Ia lalu bertemu dengan atasannya, Dean Tony Goldwyn, yang menjelaskan bahwa Harry terlibat sebuah misi gelap yang mengakibatkan salah seorang agen di tempat Bishop bekerja terbunuh. Bishop pun akhirnya membunuh Harry dengan ragu-ragu, dan membuatnya seakan-akan seperti sebuah pembajakan mobil. Adegan film The Mechanic berlanjut saat Bishop mengikuti Steve dan muncul di saat Steve sedang mencoba membunuh seorang pembajak mobil sungguhan yang tak sengaja ia temui. Di sana, Bishop menyadari kemampuan potensial Steve dan memutuskan untuk melatihnya sebagai seorang mekanik. What's the plan now? Time to finish the job. Pada saat kelahirannya, Black Widow, akan Natasha Romanova, diberikan kepada DKGB, Badan Intelijen Uni Soviet yang melatihnya untuk menjadi senjata pamungkas mereka. Saat USSR, Union of Soviet Socialist Republics, terpecah, pemerintah berusaha membunuhnya. Setelahnya, mengisahkan sosok Natasha di masa sekarang. Setting, film berpindah ke New York masa kini, di mana dia, Natasha, menjadi agen freelance. Film ini akan mengisahkan kehidupan Natasha.
Romanov di Amerika Serikat 15 tahun setelah jatuhnya Uni Soviet tentunya menunjukkan bahwa karakter seperti Black Widow merupakan tokoh yang mampu menempatkan dirinya ke berbagai jenis cerita untuk dijelajahi. Di mana ia dihantui masa lalu yang sangat gelap sebagai mata-mata Rusia. Jika mengingat bahwa Black Widow sudah pernah melakukan segala hal, mulai dari bertarung di jalanan hingga menyusup ke dalam pesawat alien di seri The Avengers, maka tak heran jika film solo ini dapat dibawa ke segala arah. Film Bourne Identity menceritakan tentang seorang Jason Bourne, Matt Damon, ditemukan mengambang di Laut Mediterania dan tersangkut ke kapal penangkap ikan. Ketika seorang dokter di kapal tersebut memeriksanya, ia menemukan 2 buah luka yang diakibatkan oleh peluru dan sebuah alat yang ditanamkan nomor sebuah akun bank di Swiss. Dengan hanya bermodalkan kode tersebut, Bond melakukan perjalanan ke Swiss dan mendapatkan akses untuk mengambil deposit box di bank tersebut yang berisikan pistol, uang ribuan dolar dalam berbagai mata uang, dan paspor dari berbagai negara. Dalam hitungan menit, Bond mulai dikejar-kejar oleh agen pemerintah yang diperintahkan untuk menangkapnya. Dengan berbekal uang 20.000 dolar, Bond mendapatkan bantuan dari seorang nomadik bernama Marie Frank Potente untuk diantarkan menuju Paris. Sementara itu, sebuah organisasi yang rahasia yang dikepalai oleh seorang birokrat yang tegas, Chris Cooper, mengirim pembunuh untuk memburu Bond termasuk mengirim The Professor, Clive Owen.